Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Rizky Hasani, nomor NPM 20 30 50 40, Prodi Manajemen Rumah Sakit Politeknik Piksi Ganesha. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Dosen Andrias Nur Kamil Al-Bustomi, SPDI, MPDI, yang berjudul Proses Penciptaan Manusia. Pengertian manusia menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia itu makhluk yang mulia dan terhormat di sisinya, yang diciptakan Allah dalam bentuk yang amat baik. Manusia diberi akal dan hati, sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah, berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dengan ilmu, manusia mampu berbudaya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu, manusia diharuskan mengenal siapa yang menciptakan dirinya sebelum mengenal yang lainnya. Hakikat manusia. 1. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 2. Makhluk yang dapat proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. 3. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. 4. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. 5. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup dalam lingkungan sosial. Asal-usul manusia. 1. Setetes mani. Sebelum proses pembuahan, terjadi 250 juta sperma terpancar dari si laki-laki pada satu wanita, dan menuju sel telur yang jumlahnya hanya satu setiap siklusnya. Sel telur hanya akan membolehkan masuk satu sperma saja. Artinya, bahan manusia bukan mani seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil darinya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. 2. Segumpal darah yang melekat di rahim. Setelah lewat 40 hari dari air mani tersebut, Allah menjadikan segumpal darah yang disebut alaqah. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, terbentuk sebuah sel tunggal yang dikenal sebagai zigot. Zigot ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Tulang oleh otot pembungkusan. Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa dalam rahim ibu mulanya tulang-tulang terbentuk, dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14-15. Tujuan penciptaan manusia. 1. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifah di sini maksudnya menjadi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan segala isinya, sebagai pedoman hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya. Maka Allah menurunkan agamanya. 2. Manusia sebagai warasatul anbiya. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini menggemban misi sebagai rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang membawa dan mengajak manusia dan seluruh alam untuk tunduk dan taat pada syariat-syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna kesejahteraan, perdamaian, dan keselamatan dunia akhirat. Jadi, kesimpulannya, bahwa proses terciptanya manusia yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah terjadi dalam dua tahapan. Pertama, tahapan primordial, yakni proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Kedua, tahapan biologi, yakni manusia diciptakan dari inti sari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian, nutfah itu dijadikan darah beku, alaqah,
yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging, mudghah, dan kemudian dibalur dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara ataupun dalam penampilan gambar. Sekian dan terima kasih.